Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa, pada video kedua kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup menarik untuk perdagangan esok 5 Desember 2024. Kira-kira besok kita mau beli saham apa? Langsung to the point. Mari kita lihat beberapa emiten yang menarik untuk perdagangan esok 5 Desember 2024. Yang pertama adalah MBMA, Merdeka Baterai Materials. Sudah 3 hari naik. Memang tidak dengan volume yang cukup bagus, namun kalau Sobat Trader sudah beli dari ke bawah, sudah floating profit, sudah kita buatkan trading plan dari sekitar tanggal ininya, tanggal 29 Desember. Sudah floating profit, target berikutnya ada di 550. Jika berhasil berikut 550, maka akan menguat cukup tinggi. Secara meteorologi netral. Pada perdagangan hari ini asing ada masuk 3 miliar, sudah mulai menarik bagi foreign di MBMA yang distribusi BB, YP, KIXC, yang akumulasi ZP, AK, GR, CD, XA. Secara teknikal saat ini akan menuju resisten di 550. Jika berhasil breakout resisten 550, maka MBMA akan kembali melanjutkan penguatannya menuju ke 590 ke 600. Saat ini MBMA menjadi menarik sejak tanggal 22 November ada kenaikan dengan volume yang cukup besar, maka ketika koreksi kita buatkan trading plan. Harusnya Sobat Trader akumulasi di harga bawah. Juga kita ingatkan di grup bahwa Sobat Trader yang ingin spekulasi buy di MBMA dengan pergerakan yang santai untuk swing, silahkan. Ini harusnya sudah floating profit. Kalau dapat di harga 500 sudah floating profit lumayan, hampir 6%-an, ya hampir 6%-an. Langsung to the point, selanjutnya DOIT. Pada perdagangan hari ini menguat, sudah sampai hit TP1 kita, enjoy profit bagi Sobat Trader yang spekulasi buy di DOIT. Kita memang tunggu koreksi-koreksinya, sudah hit TP1 lebih, bahkan kita buatkan trading plan di sekitar sini ya, buy di last price. Ketika Joy Trader membuat trading plan sebenarnya bisa buy di last price atau buy di dekat area support. Jadi kita buatkan trading plan memang ketika saham-saham itu sudah mulai terkoreksi dan dekat dengan support. Biasanya kita buatkan trading plan termasuk DOIT. Kita buatkan trading plan di sekitar sini dan kemarin kita buatkan trading plan lagi untuk hari ini dan langsung menguat 3,85%. Secara teknikal delta dunia makmur akan ada potensi kembali menguat ke 700. Secara meteorologi ada small distribusi oleh ZP, PD, AK, II yang akumulasi YP, CC, CP, AZ, LG. Belakangan asing mulai masuk di delta dunia makmur, padahal secara keseluruhan asing jualan di beberapa emiten di IHSG kita, namun justru di DOIT asingnya akumulasi dari tanggal 28 November di harga atas, terus akumulasi pada hari ini kembali masuk 324 juta. Sudah tertahan koreksinya. Kalau ada koreksi justru kesempatan buyout weakness, supportnya di 650 ya. Supportnya di 650, manfaatkan koreksinya untuk buyout weakness. Jika tidak diberi koreksi, maka ya tinggal di akali area entry-nya mau di mana. Yang jelas ini ada potensi kembali menguat ke 700, kembali menguat ke 720 dan bisa jadi akan kembali uptrend. Volume tanggal 26 November ini disertai dengan markup sebenarnya ya. Volume tanggal 26 November disertai dengan markup, candlenya cukup kurang bagus, namun belakangan sepertinya ada akumulasi dari foreign yang bisa jadi foreign juga berharap bahwa akan ada kenaikan lanjutan di delta dunia makmur. Kita ikut saja nanti pergerakan dari foreign seperti apa. Kembali uptrend, membentuk higher low, low, higher low, higher low. Harapannya bisa kembali ke 700 ke 750.
Sudah hit TP1, bentar lagi hit TP2. Silahkan diatur sendiri area entry-nya. Selanjutnya Siko Sigma Energi Compresindo. Coba kita bahas karena ini masuk trading plan, kita coba bahas beberapa emiten yang masuk trading plan kita untuk sobat trader sebagai awasan ya. Kita buatkan trading plan 3 Desember karena tanggal 2 Desember menguat cukup tinggi. Namun 3 Desember ini open di 109, sempat koreksi, sempat naik, namun kemudian koreksi, naik sebentar saja. Pada perdagangan hari ini opennya justru di bawah. Namun yang menarik adalah open low ya. Pada perdagangan hari ini 4 Desember 2024 Sigma Energi Compresindo open low di 100. Closingnya di 105. High-nya di 111. Volume makin mengecil, sepertinya akan menjadi pertanda baik untuk Sigma Energi Compresindo. Mari kita coba lihat lebih dalam dengan frekuensi analyzer. Ya, ada spike di frekuensi analyzer pada perdagangan hari ini karena memang kita berbesar kurang begitu kelihatan, sedikit saja karena volumenya cukup kecil dan ada akumulasi dari YU, XL, YP, CP, BG. YU 53 juta, 5.000 lot. Cukup menarik untuk Siko. Masih bisa di hold bagi sobat trader yang spekulasi buy di Siko, disabar-sabarkan karena memang pergerakannya bisa jadi cukup sideways, namun kalau sudah naik bisa naik kencang. Silahkan diatur area take profitnya. Tanggal 29 November ini sempat menguat cukup tinggi, bahkan penguatannya sampai 23%-an, namun kemudian di bawah turun. Jika kita coba lihat dari tanggal 28 November, Big Money ada di harga berapa? Tanggal 28 November. Tanggal 28 November CC 114. Sejak tanggal 28 November ada CC 114, XL 114. Maka jika sobat trader baru beli pada perdagangan hari ini, maka keputusan tepat. Ya, keputusan tepat. Sebab hari ini open low pertanda bahwa koreksinya sudah tertahan dan ada potensi kenaikan lanjutan di Siko. Yang penting disabar-sabarkan. Sabar-sabarkan, kalau belum jalan ya mau gimana lagi kalau sudah terlanjur entry. Harapannya nanti bisa dapat floating profit yang cukup lumayan di Siko. Ditunggu saja. Kalau dari tanggal 28 November seperti itu, kalau dari tanggal 29 November ya CC. Namun pada dari 2 Desember. 2 Desember tuh di sini. 2 Desember saat menguat cukup tinggi. XL yang akumulasi cukup besar. Kalau hari ini sudah beda lagi. Hari ini YU. Ya, YU mulai akumulasi. Bagus. Semoga YU, YP, CP, XL mampu mengangkat harganya. Kita tinggal ikutan untuk take profit. Kita pantau. Untuk Siko masih menarik. Silahkan di hold bagi sobat trader yang sudah punya Siko. Open low hari ini. Semoga besok kembali open low dan melanjutkan penguatannya. Selanjutnya INTP. Pada perdagangan hari ini menguat. Ini tampaknya terlewat dari trading plan kita. Karena sektor persemenan atau basic industri beberapa hari belakangan kurang menarik. Ternyata INTP sudah menguat 3 hari terakhir. Pelan-pelan naik. Ini menjadi menarik karena kenaikan pada perdagangan hari ini disertai dengan volume dan belakangan ada akumulasi dari asing. Secara fundamental ada akumulasi kecil yang distribusi BB, BK, AK, XL yang akumulasi RB, ZP, LG, AT. Secara teknikal ini masih downtrend, namun sudah ada tanda-tanda reversal. Tinggal dicari area entry yang pas kalau sobat trader tertarik di INTP. Ini bisa jadi opsi untuk trading jangka menengah. Setelah kenaikan yang terjadi di bulan Oktober, ya bulan Oktober naik cukup kencang
kemudian koreksi, belum mampu menembus EMA 200. Cukup sideways di sekitar area sini, harusnya aman, tetap bertahan di atas 6750, aman, hold. Jika ada koreksi ke 6750 kembali, maka kesempatan untuk buy on weakness. Area take profitnya di resisten di 7000. Jika mampu breakout 7000, ada potensi bisa menguat lebih lanjut ke EMA 200 seperti yang terjadi di awal-awal bulan Oktober. Bisa dipantau, namun memang pergerakannya kurang volatil ya. Hanya di bulan Oktober ini saja cukup volatil. Namun belakangan ini cukup sideways sehingga untuk floating profitnya tidak bisa begitu maksimal. Pergerakannya juga begitu lambat. Namun ini bisa menjadi opsi kalau sobat trader tertarik di emiten-emiten dengan fundamental cukup bagus. INTP termasuk salah satu opsi. Kalau koreksi, kesempatan beli, batasi resikonya jika breakdown dari 6750 closingnya. Asing juga ada masuk hari ini 1,2 miliar. Selanjutnya BPTN pada bulan hari ini menguat namun tidak dengan candle yang cukup solid. Secara metodologi ada distribusi besar oleh PD, KZ, BBAO yang akumulasi YPCC XLEP. Saat ini BPTN tampak mampu bertahan di atas 1200 yang beberapa waktu lalu menahan koreksi dari BPTN kemudian menguat. Di sini false breakdown. Ini saja. Ya, false breakdown di 1200. Namun saat ini semoga tetap bertahan di atas 1200. Beberapa emiten perbankan sudah mulai menguat. Jika BPTN volume tanggal 4 Desember ini cukup besar, maka ada potensi ini adalah bottom dari Bank Tabungan Negara. Ini termasuk emiten perbankan dengan valuasi yang cukup murah karena all time high-nya ada di sekitar 3.000-an kalau nggak salah. Cukup menarik untuk BPTN, namun pergerakannya mengikuti pergerakan dari sektor properti. Sektor properti juga beberapa belum bangkit, namun sudah mulai ada tanda-tanda. Nah, jika memang ingin dapat harga murah, BPTN ini saat yang pas, sangat dekat dengan support di 1200. Jika ada koreksi ke 1200 kesempatan, atau jika besok open low kesempatan. Silahkan untuk sobat trader yang ingin trading santai, ini bisa menjadi opsi. Namun pergerakannya harus sabar ya, harus sabar. Kalau memang untuk trading jangka menengah ini cukup menarik, silahkan di hold untuk sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, kemungkinan akan bisa mendatangkan profit yang maksimal di BPTN. Kemungkinan akan kita berikan trading plan. Semoga tidak breakdown dari support 1200. Selanjutnya ASRI yang pada perdagangan hari ini menguat tipis 1,29%. Belakangan ada akumulasi dari asing, 3 hari terakhir ada akumulasi dari asing. Penguatan pada hari ini disertai dengan volume yang bagus, meskipun secara metodologi ada distribusi besar yang distribusi KK, GR, XJBP yang akumulasi RF, KZ, PD, YP, YU. Secara teknikal saat ini ASRI kembali downtrend karena breakdown dari EMA 200. Sama dengan emiten properti yang lainnya yang juga breakdown dari EMA 200-nya. ASRI ada potensi ini adalah bottomnya, sehingga jika ada koreksi ke 155, maka kesempatan untuk buy on weakness. Ada potensi membentuk head and shoulder, head. Setidaknya kalau kita buy di last price 157 sampai ke resisten 165 masih mungkin lah ya. Maka bisa dipantau. Kenaikan pada perdagangan hari ini volumenya cukup bagus. Volume cukup bagus. Ada kenaikan dari volume kemarin sehingga masih ada potensi untuk ASRI mampu menguat ke 165. Jika besok perdagangan 5 Desember open low, maka bisa spekulasi buy. Harapan targetnya bisa ke 165. Setidaknya sampai ke resisten masih mungkin. Kalau breakout resisten ya semoga aja. Tinggal dipantau. Yang jelas ini termasuk emiten yang pergerakannya bisa jadi cukup volatil. Sejak beberapa waktu yang lalu sempat menguat sampai ke 250.
Selanjutnya GCTL pada perdagangan hari ini kembali menguat 1,35%, sudah floating profit bagi sobat trader spekulasi buy di GCTL, sudah kita buatkan trading plan. Secara metodologi distribusi besar, asing jualan 2,4 miliar sejak setelah laporan keuangannya keluar pada tanggal 30 Oktober di sesi kedua, kemudian menguat sampai 13%. Sejak saat itu GCTL downtrend. Sell on news, jelas-jelas sell on news ini. Beberapa waktu sebelumnya hanya sideways. Tiba-tiba pas laporan keuangan kuartal 3-nya keluar, naik, lalu jualan. Asing ada masuk di tanggal 31 Oktober padahal. Nyangkut ini asingnya ini. Setelah itu jualan. Kondisinya saat ini breakdown dari EMA 200. Setelah beberapa waktu mampu tertahan di EMA 200 di 20 Juni ini, mampu tertahan di EMA 200, kemudian menguat. Setelah itu baru breakdown di November, pertengahan November breakdown. Sama dengan di bulan Oktober. Ini jika kita lihat breakdown dari EMA 200-nya sebentar saja tampaknya. Nih, breakdown dari EMA 200 kemudian menguat, setelah itu menguat kencang. Maka ada potensi untuk GCTL kembali menguat di atas MA 200 ya. Apalagi ini termasuk emiten yang pergerakannya cukup slow, sehingga kalau sobat trader trading dengan santai maka ini bisa menjadi opsi. Target berikutnya di resisten MA 20 di 1160, semoga bisa tercapai di area TP2 kita. Silahkan dipantau untuk GCTL. Selanjutnya main pada perdagangan hari ini kembali menguat ke 820, menguat 3,4%. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy ketika kita buatkan trading plan sejak tanggal bulan Novemberan ya, bulan Novemberan 750, 740 last price kita, average price kita sudah hit TP2 kemarin. Ternyata hari ini kembali menguat. Enjoy profit bagi sobat trader punya main. Ini sudah kita watch beberapa waktu lalu, mulai tertahan sideways biasa, maka kesempatan untuk akumulasi dan kemudian menguat 2 hari belakangan. Selamat bagi sobat trader yang spekulasi buy di main. Secara metodologi pada perdagangan hari ini netral. Yang distribusi LG, ZP, YP, SG, yang akumulasi OD, KK, AK, CC. Kenaikan 3 hari terakhir jangan dikejar. Justru kenaikan 3 hari terakhir menjadi pertanda bahwa kalau koreksi maka ini akan menjadi diskon ya. Kenaikan 3 hari terakhir menjadi sinyal untuk main kita masukkan watchlist. Tatkala dia koreksi maka bisa akumulasi pelan-pelan dan tinggal tunggu waktunya nanti untuk main kembali menguat. Strateginya seperti itu. Jangan beli di last price kalau memang tidak yakin bahwa harganya akan naik. Kalau memang yakin harganya akan naik dengan syarat bahwa ada keramaian dan open low, maka silahkan untuk spekulasi buy. Kita trading dengan santai seperti yang kita lakukan beberapa waktu belakangan. Meskipun market merah, kita coba akumulasi di main, dan kalau dapat sudah floating profit. Sekarang market hijau sudah tinggal take profit, tidak untuk kejar-kejaran harga. Enjoy trading akan lebih nyaman. Selanjutnya Java pada perdagangan hari ini kembali menguat ya ke 1815. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy di 1700. Saat koreksi sudah kita bahas bahwa Java ini menjadi menarik karena mulai tertahan di support dan ada potensi kembali menguat, dan saat ini sudah berhasil breakout resisten di 1790 sampai 1800. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi kecil oleh PD, BB, AK, KZ yang distribusi CC, YP, AI, YU. Secara teknikal ini ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatannya. Resisten berikutnya ada di 1840, 1850. Volume 2 hari terakhir cukup bagus, melebihi rata-rata volume 520. Dan masih menarik. Tidak ada sinyal bearish divergence, kenaikan wajar. Osilator mendukung bahwa kenaikannya wajar.
dan memang sudah seharusnya naik sebab diawali dengan sideways, maka target weekly-nya 1840 kemungkinan akan bisa tercapai untuk Java. Selamat bagi sobat trader yang akumulasi di harga bawah. Sudah floating profit, silahkan diatur area TP-nya masing-masing. Tenang, akumulasi tenang, sabar-sabar, karena saham uptrend seperti ini kemungkinan besar akan bisa mendatangkan profit bagi sobat trader. Yang penting sabar, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru yang ada justru bisa loss. Selanjutnya AMRT. Pada perdagangan hari ini berhasil breakout, membentuk pola double bottom. Ini yang sudah kita gambar pada beberapa waktu yang lalu. Sudah terrealisasi, berhasil breakout dari resisten di 3000, closingnya di 3020, berada di atas area resistennya disertai dengan akumulasi asing sebesar 34 miliar. Secara fundamental netral yang distribusi GA, CC, BK, RX, yang akumulasi AK, BB, KZIF, AG. Saat ini AMRT sudah berhasil breakout dari resisten di 3000, ada potensi AMRT kembali menguat ke 3100 ke 3150 dekat MA50. MA50-nya di 3160, berarti ya 3150, 3100 kemungkinan AMRT akan bisa melanjutkan penguatannya. Selamat bagi sobat trader akumulasi ketika koreksi kemarin. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa belum mampu menembus berarti akan ada koreksi, dan ketika ada koreksi justru kesempatan setelah bertahan di atas 2400, kesempatan untuk akumulasi beli di harga bawah diskon pasti akan menguat, dan benar menguat karena memang sudah cukup terdiskon ini ya, sudah cukup terdiskon, didukung dengan kondisi IHSG yang bullish belakangan ini, maka kenaikan AMRT sudah seharusnya terjadi dan bisa ada kenaikan lanjutan. Menguat 4,14%. Selamat bagi sobat trader akumulasi di harga 2800-an. Sudah floating profit, silahkan diatur area take profitnya masing-masing. Selanjutnya PGO. Pertamina Geothermal Energy pada hari ini menguat disertai dengan volume cukup besar, namun ternyata asingnya distribusi 5 miliar. Secara teknikal masih downtrend, belum mampu menembus MA20 yang distribusi KZOD BKNI yang akumulasi PD DR CC SG. Belakangan belum mampu menembus MA20, menguat tertahan MA20, koreksi, menguat koreksi pada hari ini, menguat sampai ke MA20 di 1020, high-nya di 1030, namun kemudian koreksi di 1000. Jika kita lihat dengan time frame 1 jam, belum tampak pattern apa-apa, namun semoga penguatan PGO yang disertai dengan volume ini bisa jadi pertanda baik untuk PGO kembali menguat. Ya, bisa dipantau setelah breakdown dari support psikologis di 1000. Saat ini PGO closing di 1000. Maka pada perdagangan esok 5 Desember 2024, jika PGO open low, berarti PGO berhasil breakout resisten di 1000 dan ada potensi PGO akan melanjutkan penguatannya. Silahkan bagi sobat trader yang tertarik untuk trading di saham dengan volatilitas rendah, PGO ini juga termasuk salah satu opsi. Trading dengan santai dipersilahkan. Masuk dengan modal banyak ini juga bisa dipersilahkan. Yang penting jangan sampai breakdown dari 950. Breakdown dari 950 maka PGO akan kembali patah tren. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus, cukup bagus. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan. Semoga bisa kembali uptrend untuk PGO. Selanjutnya Toba. Pada perdagangan hari ini kembali menguat, disertai volume yang cukup lumayan, namun secara fundamental ada distribusi besar oleh GR, BK, LG, TP, ZP. Asing jualan 2 miliar yang akumulasi SG, XL, YP, PD. Secara teknikal saat ini belum mampu menembus resisten, ya, belum mampu menembus resisten. Ada sobat trader yang bertanya terkait Toba tadi, kemudian kita lihat patternnya bahwa kalau bertahan di atas 480 maka akan menjadi menarik. Resistennya ada di 478, closingnya di 476, sehingga belum mampu breakout resisten. Kita pantau perdagangan esok 5 Desember 2024. Jika Toba open low dan berhasil breakout 476, berhasil breakout 478, maka ada potensi Toba kembali menguat ke 490-an. Jika breakout dari 478 dan dibuka dengan open low, bisa dipantau
silakan untuk trading di Toba. Kemungkinan akan mampu melanjutkan penguatannya. Setelah beberapa waktu terakhir sudah oversold ini ya, sudah oversold pada perdagangan 3 Desember sudah golden cross, maka masih ada potensi untuk Toba mampu melanjutkan penguatannya. Setidaknya ke 490 ya, 490 ke 500 semoga bisa tercapai. 520-nya ada di 496. Upside-nya cukup kecil memang, cukup kecil, namun dengan karakter Toba yang cukup volatil, bisa jadi ini di breakout. Volume pada perdagangan hari ini juga cukup bagus. Ada potensi volume besok juga bisa semakin besar. Tinggal dipantau saja ada big money yang tertarik di Toba lagi atau tidak. Silahkan dimasukkan watchlist untuk esok 5 Desember 2024. Keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Strateginya seperti apa sudah kita bahas berulang kali. Silahkan dipraktekkan, silahkan dianalisa ulang. Jangan sampai sobat trader hanya asal HK tanpa tahu tujuannya seperti apa, tanpa tahu trading plan-nya seperti apa. Selanjutnya Wood Integra untuk kabinet TBK yang kita bahas kembali. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Wood. Ya, kita bahas di video kemarin bahwa Wood cukup menarik karena sempat menguat kemudian terkoreksi dan tertahan di EMA 20 pada penarikan ini menguat cukup tinggi. Sempat ke 386 ya, 386 kemudian koreksi. Ternyata secara terminologinya lebih menarik lagi, ada akumulasi yang besar oleh LG 8 miliar. GR, EP, AK. LG yang cukup besar 8 miliar. Yang distribusi KK, PD, YP, TP. Kalau belum marketnya selesai, kita belum mampu melihat kondisi akumulasinya seperti apa. Kita hanya bisa melihat HKan dan hakian. Ternyata setelah market selesai, sampai LG akumulasi cukup besar. Kalau kita lihat tanggal 25 November ini, yang akumulasi siapa? 25 November. LG juga. LG tanggal 25 November akumulasi 6 miliar, 6,9 miliar. Bantuan akumulasi, setelah itu koreksi. Pada perdagangan hari ini LG akumulasi lagi cukup besar, 8 miliar bahkan. Jika kita total langsung dari 25 November sampai tanggal berapa hari ini? 4. Ya, tanggal 4. Akumulasi besar oleh LG. Wow, LG. 15 miliar LG. Belum jualan. Bisa jadi baru jualan sedikit LG. LG akumulasi besar 15 miliar, silahkan. Average price-nya LG 352, dekat dengan last price. Oh, makanya dijaga. Makanya harganya dijaga di 350. Ya. Sehingga sobat trader yang tertarik untuk trading di Wood Integra untuk HPNet, silahkan besok bisa dipantau, dimasukkan watchlist utama ya. Masukkan watchlist utama untuk spekulasi buy di Wood. Secara terminologi jelas cukup menarik. LG ini dari tanggal 24 ada nggak? Tanggal 24 minggu. 22. Oh, sudah sejak lama LG 22. 22 tampak jualan, Pak. Dari tanggal 25 tampak besar, 15 miliar. Ya, silahkan dipantau kembali untuk Wood. Secara metodologi ada akumulasi besar. Average price 352, AK 343, XA 351 sangat dekat dengan last price. Maka jika ada koreksi justru kesempatan untuk dapat harga murah. Lebih murah daripada LG AK XA. Support kuatnya ada di 290. Selama bertahan di atas 290, silahkan di hold. Memang range dengan last price cukup tinggi, namun karena sudah tertahan di EMA 20, berarti ini cukup uptrend. Low, higher low, tinggal TP. Ya, bisa dipantau untuk Wood. Yang penting, sobat trader silahkan pasang trailing stop kalau sudah floating profit. Jangan sampai floating profitnya kembali menjadi BEP. Karena pergerakan dari Wood ini
bisa saja dibanting cukup kencang ya. Secara historikalnya seperti itu, maka karakternya bisa kita antisipasi sedari dini. Silahkan dipantau untuk wood. Jika ada koreksi ke 330, justru kesempatan beli di harga murah, apalagi dapat di 320. Namun kalau besok open low, juga jangan sampai ketinggalan untuk segera HK, karena bisa jadi di awal sesi langsung naik. Namun juga bisa jadi di awal sesi koreksi untuk ngusir retail. Nah, tinggal bagaimana strategi banternya besok. Mari kita pantau bersama-sama. Selanjutnya awan, era digital media. Secara teknikal ini telah tertahan di support 300 ya. Tertahan di support 300, menguat, koreksi ke 300, menguat. Ada potensi awan mampu kembali menguat ke 340-an di MA 20-nya. Secara teknikal memang ini tanpa downtrend. MA 20 dead cross dengan MA 50, namun volume pada perdagangan 4 Desember hari ini cukup menarik. Volume besar disertai dengan asing masuk 236 juta. Secara fundamental memang ada normal distribusi. Yang distribusi AZTP XRO yang akumulasi CC BK GRXL. Silakan dipantau untuk awan pada perdagangan esok 5 Desember 2024. Jika open low maka bisa spekulasi buy. Jika tidak maka pantau emiten yang lain. Yang jelas kita sebut tadi ada emiten yang cukup bagus untuk trading besok. Apakah itu? Ya, ditonton ulang videonya. Untuk awan menjadi opsi lain karena karakter sahamnya juga cukup keras bantingannya. Namun ketika kalau sudah naik akan naik pelan-pelan cukup konsisten. Biasanya cukup konsisten naiknya sampai akhir sesi. Yang penting pasang trailing stop saja kalau sudah floating profit. Dan di Stockbit saat ini sudah bisa pasang trailing stop. Alhamdulillah. Itulah beberapa saham yang cukup menarik untuk perdagangan esok 5 Desember 2024. Ada yang sudah floating profit, ada yang masih bisa untuk entry, ada yang tinggal wait and see, tunggu koreksinya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.